Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Pak. Pagi. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua Pak. Alhamdulillah. Ada yang ingat materi kita minggu kemarin nggak? Ada Pak, saya Pak Ali. Materi minggu kemarin membahas mengenai kekalahan Jepang Pak dalam Perang Dunia II Pak, sehingga dia dijatuhkan bom atom Pak. Oke, baik Ali, bagus. Oke, baik anak-anak, kita hari ini akan memasuki pelajaran tentang hasil sidang PPKI. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi pada hasil sidang PPKI, apakah ada yang tahu tujuan dari pembentukannya PPKI tersebut? Saya Pak tahu Pak. Ya Ali, baik Ali. Apa Tujuan dari pembentukan PPKI itu sendiri bukan tanpa alasan Pak. Karena setelah BPUKI dibubarkan, PPKI lah yang melanjutkan tugas dari organisasi dari sebelumnya Pak, karena untuk menyelenggarakan proklamasi Pak. Oke, baik Ali, bagus sekali jawabannya. Oke anak-anak, kita selanjutnya memasuki pada materi hari ini ya, hasil sidang PPKI. Nah, pada tanggal berlangsungnya PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang tersebut membahas dasar negara dan memimpin negara. Ada beberapa poin penting dari hasil sidang PPKI tersebut. Ada 3 poin. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk komite nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan MPR. Nah anak-anak, kalau hasil sidang PPKI yang kedua ada yang tahu nggak? Nggak tahu Pak. Nah kalau nggak tahu nanti Bapak kasih tahu. Pada tanggal 19 Agustus 1945 membahas penyusunan pemerintah pusat dan daerah. Sidang ini juga melahirkan beberapa poin penting nih. Ada 3 poin penting lagi. Yang pertama, pembagian wilayah Indonesia terdiri dari atas 8 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sun Kecil, yang masing-masing dipimpin oleh gubernur. Dan yang kedua, pembentukan komite nasional atau disebut dengan daerah. Dan yang terakhir, dan menetapkan 12 departemen untuk menterinya yang menggelapi departemen dan 4 menteri agama. Nah itu adalah 3 poin dari sidang kedua PPKI. Nah baiklah, ini adalah sidang yang terakhir ya. Ini lebih fokus dari pelengkapan negara. Poin pentingnya dari sidang ketiga PPKI itu ada 3 poin lagi. Yang pertama, pembentukan komite nasional, dan yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia, dan yang terakhir adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat. Nah, meskipun telah menetapkan presiden dan wakilnya pada sidang pertama, namun di tanggal 16 Agustus 1945 para pemuda mengamankan Soekarno-Hatta dan Soekarno-Muhammad Hatta dibawa ke markas pembantaian negara atau disebut dengan PETA di Rangsdengkok. Mereka menuntut agar pemerintah segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 3. Baiklah anak-anak, tadi Bapak sudah menjelaskan 3 hasil sidang PPKI ya. Sekarang kalian simak video tersebut.
PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah badan khusus yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Awalnya PPKI dibentuk sebagai pengganti dari BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibubarkan karena dianggap sudah menyelesaikan tugasnya. Tugas PPKI yang paling utama adalah untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno, sedangkan wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. Anggota awal PPKI adalah 21 orang, kemudian bertambah 6 anggota lagi, sehingga total ada 27 anggota yang bergabung dengan PPKI. Sejak dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, PPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali yang dilaksanakan pada tanggal 18, 19 dan tanggal 22 Agustus tahun 1945. Tiap sidang menghasilkan keputusan berbeda. Sidang PPKI pertama, sidang PPKI yang pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus tahun 1945 di Gedung Road Van Indi di Jalan Pejambon, Jakarta. Berikut ini hasil sidang PPKI yang pertama. 1. Mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Adapun rancangan batang tubuh UUD 1945 sudah dibuat oleh BPUPKI sebelumnya. 2. Mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Atas usulan Otto Iskandar Dinata secara aklamasi, Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden Indonesia pertama didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai Wakil Presidennya. 3. Membentuk Komite Nasional. Fungsi Komite Nasional ini adalah untuk sementara membantu tugas-tugas Presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang PPKI kedua. Sidang PPKI yang kedua dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Agustus tahun 1945 di tempat yang sama ketika sidang pertama tersebut berlangsung. Pada sidang ini, PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Membentuk pemerintahan daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, di mana tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur sebagai kepala daerah. Berikut 8 provinsi yang dipimpin seorang gubernur. 2. Membentuk Komite Nasional Daerah. Dibentuk Komite Nasional di tingkat daerah di tiap-tiap provinsi. 3. Membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Berikut merupakan nama-nama menteri dan departemen yang dipimpin pada Kabinet Republik Indonesia yang pertama.
Sidang PPKI ketiga, sidang PPKI yang ketiga dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus tahun 1945. Sidang ketiga PPKI berfokus dengan merancang lembaga tinggi kelengkapan negara dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI) yang berpusat di Jakarta, anggota KNIP sebanyak 137 anggota, dengan ketuanya yaitu Kasman Singodimerdjo, serta 3 wakil ketua, yakni M. Sutarjo sebagai wakil ketua pertama, Latuhar Hari sebagai wakil ketua kedua serta Adam Malik sebagai wakil ketua ketiga. 2. Menetapkan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia. Pembentukan PNI awalnya ditujukan sebagai satu-satunya partai di Indonesia, tujuannya untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. PNI diketuai oleh Insinyur Soekarno. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Fungsi BKR adalah untuk menjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah. BKR merupakan cikal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Baiklah anak-anak, apakah sudah jelas dengan video Bapak yang tadi? Jelas Pak. Nah, baiklah kalau sudah jelas Bapak akan membagi kalian 2 kelompok ya. Baik Pak. Kelompok pertama Ali. Ya Pak, siap. Catat ya Ali materinya. Ya Pak, baik Pak. Kalau Ali, materi Ali, analisis video Bapak yang tadi ya. Ya, baik Pak, siap Pak. Oke, yang kedua Bapak tunjuk Priska saja. Priska materinya kelompok 2 ya. Ini apa namanya itu? Kenapa nama BPUPKI diubah dengan PPKI? Baik Pak. Oke. Ali udah sampai mana materinya Ali? Ya, sedikit lagi Pak, lagi masih mencari di internet. Oke Ali, baik. Oke Pak, bentar lagi ya Pak. Ya waktunya 5 menit lagi ya Ali. Ya Pak, siap Pak, siap. Oke. 3. Oke anak-anak, baiklah. Waktunya kini telah habis. Presentasi dulu ya. Kelompok 1, mulai dari kelompok 1. Baik Pak. Oke Ali, maju ke depan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Ali dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari video yang telah kami analisis. Bapak Ramzi tadi telah menampilkan sebuah video mengenai PPKI. Yang pertama yaitu PPKI ini sendiri dibentuk karena setelah dibubarkannya BPUPKI dan dibentuklah PPKI, Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia, yang mana pada saat itu sidang pertama itu yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Sidang tersebut membahas banyak sekali. Yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan wakilnya Hatta. Dan yang ketiga yaitu Komite Nasional. Dan dilanjutkan juga di tanggal 19 setelah 3 hari dari kemerdekaan, membahas tentang penyusunan beberapa wilayah yang ada di Indonesia seperti Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu adanya pembentukan Komite Nasional Daerah atau yang sekarang ini disebut dengan Pemda, pemerintah daerah setempat, dan menetapkan 12 departemen menterinya. 4 dari departemen itu yaitu Menteri Agama. Dan yang ketiga juga pada saat video tadi kami melihat adanya pembentukan Komite Nasional, membentuk Partai Nasional. Disinilah juga partai-partai mulai berkembang, dan terakhir adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik, dari kelompok Ali. Kita beri hapus dulu. Ya, terima kasih Pak. Nah, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan pada materi hari ini? Tidak ada Pak, jelas Pak. Oke, baiklah. Berhubung waktu kita udah mau habis, Bapak maaf Mbak Hairi, tapi Bapak akan kirimkan tugas ya untuk pekerjaan rumahnya dari email ketua kelas saja ya. Baik Pak.
Nah, nanti Bapak kirimkan dari email saja ya. Baik Pak. Oke. Bapak akhiri pelajaran hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.